Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam sesi daring pembelajaran bahasa Indonesia. Topik bahasan kita kali ini adalah struktur teks persuasi. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teks persuasi adalah teks yang berisi bujukan, imbauan, atau ajakan kepada khalayak untuk berbuat sesuatu. Struktur teks ini terdiri atas 4 bagian, yaitu pengenalan isu, rangkaian peristiwa, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Masalah yang disampaikan dalam bagian pengenalan isu ini dipilih dari masalah-masalah yang menarik perhatian khalayak, pembaca atau mendengar. Masalah yang menarik perhatian adalah masalah yang sedang dihadapi khalayak. Misalnya masalah-masalah yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Atau masalah yang dekat dengan pembaca atau pendengar. Misalnya perlunya pendidikan seks bagi remaja di tengah maraknya konten pornografi di dunia digital, utamanya di media sosial. Bagian kedua struktur teks persuasi adalah rangkaian argumen. Pada bagian ini dikemukakan pendapat terkait isu yang telah disampaikan. Pernyataan pendapat ini harus logis dan didukung dengan menunjukkan bukti berupa fakta-fakta yang aktual agar disetujui atau diyakini kebenarannya oleh khalayak. Berikutnya adalah pernyataan ajakan. Bagian ini merupakan inti teks persuasi yang berisi ajakan untuk berbuat sesuatu yang berkaitan dengan isu yang disampaikan. Ajakan ini bisa disampaikan secara tersurat atau eksplisit. Bisa juga secara tersirat atau implisit. Secara tersurat artinya ajakan itu disampaikan secara langsung dengan menggunakan kata-kata marilah, janganlah, harus, wajib. Sedangkan secara tersirat artinya ajakan itu disampaikan secara tidak langsung dengan kalimat tanya seperti siapa yang tidak mau sehat? Siapa yang mau sakit sampai meninggal dunia? Ajakan tersirat bisa juga disampaikan dengan kalimat berita seperti tidak ada orang yang mau dirinya menderita karena tertular COVID-19. Bagian terakhir adalah penegasan kembali yang berisi simpulan atau penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Biasanya ditandai ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itulah. Baiklah, sekarang kita cermati contoh tiap-tiap bagian teks persuasi. Pada bagian pengenalan isu ini ditunjukkan sebuah permasalahan, yakni tentang kurangnya rasa percaya diri yang menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan. Kemudian pada bagian rangkaian argumen dikemukakan pendapat bahwa kebiasaan buruk
dapat menyebabkan rendahnya rasa percaya diri. Untuk memperkuat pendapat tersebut, pada contoh ini juga ditunjukkan bukti dan contoh kebiasaan buruk yang berakibat hilangnya kepercayaan diri. Selanjutnya, pada contoh bagian pernyataan ajakan disampaikan secara tersurat dalam kalimat perintah serta menggunakan kata jangan dan harus. Dan pada bagian penegasan kembali, dalam contoh ini disampaikan simpulan pendapat bahwa rasa percaya diri sangat penting untuk mencapai prestasi dan kemajuan dalam hidup. Dalam bagian penegasan kembali ini juga disampaikan inti ajakan untuk terus membangun rasa percaya diri dengan membiasakan hidup tertib. Kiranya demikian sekilas pembahasan struktur teks persuasi. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Sampai jumpa pada video pembelajaran dengan topik yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.